Oke, kali ini saya nggak sendirian. Ada dua teman saya nih yang pada ikutan gabung di siaran sore hari ini. Halo. Halo. Waduh, lemes sih. Ulangi. Halo. Gimana? Ini kalian berdua, cuman berdua nih Tania. Iya, teman kita satu izin kayaknya lagi sibuk banget deh kayaknya. Acara di luar kota katanya. Oh, keluar kota. Is ngeri ya. Kemarin habis dibisik-bisikin jalan-jalan. Oh iya. Jadi jalan-jalan. Jalan-jalan beneran. Jangan-jangan dia cuma jalan-jalan. Iya. Kayaknya iya sih benar. Iya, nggak ada tugas dia. Alasan aja ya nih. Kemarin diminyi-minyi, jalan-jalan ke sini asik ya. Ternyata dia dia mungkin penasaran ke sono kali ya. Atau ke Cilacap barang. Iya, aku kan kita rekomendasi sama kan. Banyak Cilacap itu lebih seru, lebih dahsyat karena memang di daerah sama-sama pesisir, cuman pesisir selatan. Bener. Dan pantainya lebih indah deh kayaknya di selatan. Anti mainstream. Iya, ombaknya lebih gede. Terus pantainya lebih bersih kalau di sana karena nggak terlalu banyak sungai. Nggak terlalu banyak orang juga yang orang-orang kota ya yang sana biasanya jarang. Iya, apalagi nih Pantai Pacitan itu pernah kamu? Enggak jadi. Itu. Saya nggak jadi lewat aja. Itu seru. Sumpah? Iya, tapi masuknya itu agak ya ekstrim sih masuknya. Aduh. Naik mobil. Kalau dulu naik mobil kayaknya agak susah ya. Harus beneran seorang driver yang sudah profesional. Tapi kalau naik motor sih enak sih. Itu asik banget. Pacitan. Berarti perbatasan Jawa Timur dong? Jawa Timur Jogja. Itu seru banget beneran, aku udah kesana. Aduh, harus nyobain ya. Iya, jadi pantainya itu tebing, melingkar itu setengah lingkaran itu, melengkung gitu. Kita kayak Bali ya, setengah. Iya, mirip Bali. Waduh. Begitu masuk ke bawah turun ke bawah itu, asik banget. Ayo Masuk wishlist nih. Ayo liburan. Harus masuk ke wishlist. Kebetulan aku lagi nyari-nyari info pantai-pantai ya. Habis PPL ya langsung ya. Langsung ada agenda. Habis magang langsung. Ya habis magang harus ke sana. Oke. Pacitan terus menyusur ke pantai-pantai selatan Jawa Timur sampai nanti Banyuwangi. Ya polnya kan di Banyuwangi itu keren-keren pantainya. Iya. Tadi malam aku searching tuh Wonogiri juga agak bagus ya. Wonogiri pantai Wonogiri. apa ya? Wonogiri tapi nggak ke pantai sih. Kemarin ada acara Vespa juga di sana. Seru juga. Ke waduknya. Sebelahnya berapa kilo gitu, deket lah gitu sama waduknya. Di sana juga ekstrim juga jalannya. Jalannya ekstrim. Tapi cuman orangnya ramah banget, gila. Oh iya. Ramah-ramah pol. Oke. Jadi sugeng injang kayak gitu. Kalau di daerah desa ya aku masih yakin keramahan itu masih ada. Kemarin waktu aku perjalanan ke Kebumen aja, kan aku nyasar tuh. Kok bisa? Nyasar. Biasa Google Map. Google Map itu jangan diyakini sebagai kebenaran ya. Lewatnya mana berarti? Pemalang. Aku lewat sebenarnya kan mau lewat Kajen, masuk ke ini Linggo terus Pangandaran. Masuk ke Karangkobar. Nah, habis dari Karangkobar aku diarahin ke jalan alternatif. Tahu nggak jalan alternatif yang ditunjukkan sama Google Map? Itu masuk ke hutan seluruhnya total kita itu masuk ke hutan. Jalannya rusak gitu, nanjaknya curam menukik gitu kan. Ampun, sampai mobilku tuh 2 kali mau nggak kuat ngangkat. Nggak putar balik? Enggak, karena kan gini, nanggung. Udah terlanjur ya, udah sekalian aja nih gitu. Nanjak gitu. Ya untungnya sih nanjak nggak kuat itu karena kehilangan gas pada waktu turun. Dan kebetulan driverku waktu itu belum pernah lewat situ, jadi kan kaget. Gitu, medannya kan. belum tahu. Jadi dia nggak punya kira-kira gitu. Wah begitu nanjak, di tengah, waduh berhenti kan. Terus
ini mau diturunin pelan banget karena sebelah itu sudah tebing gini. Hati dah dikdik seri banget, dikit banget, mepet banget itu jalan. Aduh, ini gimana ya? Untung kan ada mobil-mobil pada turun. Nah di situ tuh jalan itu ya hitungannya nggak ada yang ngelewatin. Berarti orang lokal dong yang itu. Warlock semua yang lewat situ. Nah begitu ada yang turun, dia nolongin kan. Alhamdulillah, masih selamat. Udah bisa napas dia lega itu. Itu sore masuk ke hutan. Ini kok masih masuk hutan lagi itu. Malam tuh, malam begitu malam ada nih tanjakan lagi panjang dan cukup menukik gitu, menukik tajam gitu. Kebetulan di depan itu ada mobil travel, kayaknya travel juga kesasar juga. Ada batir ya. Aduh, papasan ya berarti. Belakangnya travel itu motor. Kita di belakangnya motor. Sebenarnya agak jauh. Cuman kan karena nanjak kan kita harus tancap gas. Bener. Begitu motor ini travel nggak kuat, kita kan akhirnya banting kanan. Set banting kanan. Udah deh nggak nyukup. Sama-sama berhenti nih, sebelahan. Aduh, udah deh ini siapa nih yang mau duluan? Aku sama kamu nih. Akhirnya travel duluan, kita ngalah aja deh. Oke deh, kita turun dulu deh, turun sampai kita pasang ancang-ancang kan. Nah itu jalan sepi, bener-bener sepi, lampu gelap, nggak ada lampu ya. Terus saya jalannya itu nggak rata sampai aku mikir ini masih di Jawa kan gitu. Aku juga pernah sih di posisi kayak gitu, juga pernah. Jadi satu suro, tapi tahun kemarin aku satu suro. Itu aku posisi mau ke Wonosobo. Biasanya kan aku kan anak pesantren kan. Di sana tuh ada haflah khatmul Quran gitu kan. Aku kesana gitu. Aku lewat Bawang pertama kali lewatnya Bawang, bukan lewatnya yang Kembang Langit sini. Biasanya aku lewat Kembang Langit, aku lewatnya ke Bawang. Apa nggak ekstrim juga Kembang Langit? Enggak sih, menurutku kan masih ada rame, rame. Kalau Bawang bener-bener sepi. Sepi ya. Aku perjalanan nih, padahal motor 3 sama teman-teman. Oke, kita lanjut kan dari bawah ke atas santai. Aku pakai Vespa juga santai dan sebagainya. Nah, tiba-tiba aku noleh ke kiri. Ada gubuk satu. Ada orangnya. Aku ngelihatnya ada orangnya soalnya aku pelan. Aku nunggu temen di belakang. Ada orangnya. Terus ya udah, orangnya cuma berdiri, kirain warung biasa. Gitu. Ternyata Terus aku tanya temenku kayak gitu, emang di sini ada warung ya gitu? Padahal sepi banget, jaraknya dari masuk hutan pertama sama akhirnya ada warung itu jauh banget. Ada kampung, maksudnya ada kampung tuh jauh banget. Nggak mungkin banget lah ya. Nggak mungkin kayak gitu. Aku tanya teman-temanku, kalian pada lihat nggak sih gitu? Enggak. Emang ada warung? Ada kiri jalan. Padahal kita udah ngobrol, itu kiri jalan ada warung. Aku bilang nggak gitu, udah teriak. Mau mampir enggak gitu. Ngeri banget. Satu suruh itu, bener-bener satu suruh. Untung kamu nggak mampir loh. Nah itu, mumpung aku nggak nungguin pas depannya itu. Kalau aku berhenti depannya itu, aduh. Otomatis pasti mampir. Aduh. Itu udah halusinasi mungkin ya. Ya. Akhirnya aku cerita lagi pas ada kampung kayak gitu. Lihat nggak ini bla 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 dan sebagainya. Enggak lihat, sumpah demi Allah semuanya, sumpah demi Allah nggak ada lihat. Oh berarti aku salah. Terus akhirnya ya udah dong, aku bonceng orang, nggak berani sendiri. Temanku udah kamu bonceng aku gitu. Aku takut, tapi ntar kalau lihat juga sama kamu gimana? Nggak aman. Tapi yang lo lihat sih masih mendingan. Aku berdua nih motoran nih pernah nih lewat Kaliwadas, tahu ya? Kaliwadas itu Pemalang itu mau ke Bantar Bolang itu. Nah, itu aku mau ke mana? Ke daerah Bantar Bolang itu. Nah, itu kan aku lewat situ. Itu kan masuk hutan. Betul. Panjang banget itu, lintasannya panjang banget. Begitu masuk hutan sore nih. Sore aja jam 5 itu sudah kelihatan gelap gitu kan karena ketutupan sama pohon gitu. Wah ini kok kayak berasa sudah sore dan itu senyap banget. Aku pertama ketemu itu dengan orang jalan kaki ya, basah badannya sama baju-bajunya. Padahal di situ nggak ada sungai. Aneh kan? Aneh banget. Aneh banget ya. Satu itu aneh banget.
ini orang basah, tapi kan kalau sungai pasti kedengeran suaranya, nggak ada suara sungai. Wah ini aneh nih. Udah deh, kita pokoknya jalan aja deh. Aku berdua, cuman berdua. Nggak ada orang di belakang, depan, simpangan nggak ada. Bener-bener berdua ya. Bener-bener berdua. Begitu masuk lagi hampir maghrib, hampir maghrib, aku masuk ke tanjakan itu tiba-tiba ini yang boncengin aku waktu itu, Kang, sebelah kanan ada apa? Ada orang-orangan gitu. Orang-orangan. Apa orang-orangan? Maksudnya apa? Orang-orangan sawah? Biasa lah di sini gitu. Enggak, coba tengok deh. Aku nengok kan. Wah, apa tuh? Apa tuh? Putih, separuh badan Wow. ke tanah, separuh Ini bener ketanam tanah. terus rambut panjang. Udah merinding nih. Beneran. Terus tapi muka nggak kelihatan. Aku lihat kan, buset, ini lagi gitu. Terus aku gini, aku tak pandengin aja kan. Aku mandeng dia mandeng aku dan ngikutin, buset gitu. Wah. Terus aku gini aja. Ya itu gitu horor banget. Terus aku ngomong sama dia, oke, aku tahu kamu disuruh ditugasi buat jaga hutan ini. Tolong kamu jangan ganggu aku dan temanku ini. Kami masih dalam perjalanan dan aku nggak ganggu kamu kok. Aku cuma mau lewat gitu. Udah, kamu tunggu aja di situ ya, tunggu hutan ini dengan baik sudah. Gitu. Udah aku bilang gitu, just lewat aja deh. Oke deh. Tapi beneran merinding waktu itu. Aku sebelum melihat itu sudah merinding gitu kan. Begitu, wah ini gila. Itu jelang apalagi dilihatin ya. Itu jelang maghrib bro. Jadi masih senja gitu kan. Sendikala. Begitu masuk lagi ke hutan lagi, yang depan aku lihat ada kayak manusia tinggi jangkung gitu lewat hutan deng gitu. Wah ngeri. Tapi waktu itu dia nggak bilang terus ngebut aja. Tapi apa ngebut? Tapi kalau Pak Ribut di situ tiba-tiba di depannya ada sesuatu, mending putar balik atau lanjut? Lanjut. Kalau aku lanjut. Beda mental kalau kita beda mental berarti. Aku lanjut. Nah sama kasusnya kamu. Wah ada lampu gitu kan. Wah kan udah gelap nih, ada lampu satu-satunya lampu di tengah hutan gitu kan. Lampu penerangan jalan di atas itu kan. Aku pikir wah ini kayaknya bisa nih buat tempat singgah kan gitu. Sementara kelihatan di bawah lampu itu ada kayak rumah kecil gitu, kayak gubuk gitu kan. Terus kita semakin dekat, ini rumah nggak normal. Udah piringku udah. Aku langsung tepuk pundaknya yang boncengin. Udah deh kita lanjut aja, nggak usah berhenti. Kenapa bang? Ini kayaknya normal. Ini rumah kayaknya nggak normal deh. Masa ini lampu sendirian, terus coba deh kamu lihat ada kabelnya enggak? Gak ada kabel. Nggak ada kabelnya. Gak mungkin pakai tenaga surya, gak mungkin. Nggak ada panel suryanya lagi. Wah, ini rumah nggak normal. Terus masa dia sendirian di bawah lampu itu dan samping-sampingnya nggak ada tiang listrik. Aneh kan? Aneh banget. Nah akhirnya udah lanjut. Lagian rumahnya itu dalamnya tuh gelap. Kan aneh. Iya bener. Nah udah lanjut. Udah lanjut, wah ketemu desa, wah lega kan? Itu paling plong sih, paling plong kalau di hutan ketemu desa Mampirlah plong. ke desa itu, terus nanya-nanya kan sambil ini kan sholat dulu di sana, istirahat gitu, nanya sama penduduk desa. Pak mau nanya kalau misalkan kita mau ke desa apa, aku lupa, pokoknya di daerah Karangmoncol, di daerah desa itu. Karangmoncol itu di daerah Pemalang. Randu Dongkal lah ya. Randu Dongkal. Nah ketika aku nanya itu, terus si bapaknya, oh masih jauh mas. Loh masnya kok berani sih lewat sini? Nanya gitu. Hah? Lah emang kenapa pak? Jarang-jarang loh orang yang mau lewat sini. Ya kenapa emang? Ya nanti deh ceritanya. Kalau masnya udah sampai aja nanti nanya sama orang yang di sana. Oh gitu, oke deh. Nah, terus kita langsung lanjut aja kan. Wah udah kepikiran kan, pikiran gak enak-enak nih.
Oh, ternyata bener, lebih jauh lagi, masih jauh perjalanan. Begitu sampai ke lokasi, kan waktu itu aku ngisi acara sama teman-teman KKN. Nah, dari situ akhirnya aku ngobrol sama kepala desa, sama sesepuhnya sana, terus nanya-nanya, wah, berani bener Mas lewat situ. Lah kenapa? Saya orang Pemalang aja nggak berani lewat situ. Emang kenapa sih Pak gitu kita emang kenapa sih Pak situ itu daerah angker Mas. Ada yang cerita bahwa itu daerah tempat banyak orang yang mayat-mayat yang dibuang gitu. Terus ada kuburan massal dan lain sebagainya. Dan memang ada juga cerita-cerita yang aneh juga itu daerah perlintasan katanya, daerah perlintasan makhluk-makhluk gaib. Tapi untuk selamat pulangnya aku nggak berani. Beda lagi tempat. Iya, ya pulangnya pagi kan, subuh. Aku pulang subuh. Lebih baik menghindari ya. Iya, dari malam. pantur aja deh. Ya berani-berani aja sih lah situ. Tapi kan pikirannya udah berbeda. Iya sih, itu. Kalau kamu gimana Yel? Itu desa mana, jadi penasaran nih, soalnya aku kan pulang lewat situ. Aku nggak tahu Sesi desa kan? apa. Iya dari Antar ke pulang, Sesi, dari ke Sesi lewat Kaliwadas. Kaliwadas, Terus betul. kemudian belok kiri kan, belok kiri dulu menyusur tepi sungai itu, kan? Terus baru masuk kanan lewat hutan. Aku lewat hutan, yang hutan bener-bener hutan, nggak ada desa. Apa ada jalur lain? Ada kayaknya, nggak tahu sih. Bukan jalan raya. Bukan. Emang ada. Ayo kamu Kamu biasa lewat situ kan? Tapi yang jalan raya. Aku nggak lewat jalan raya. Lewat mana tuh? Aku jalan alternatif pokoknya. Malah baru tahu. Masuk hutan. Pokoknya ada pertigaan gitu ya. Yang kalau lurus mungkin tembus ke Bantar Bolang langsung. Nah, aku lewat yang kanan. Yang lurus. Yang belok kanan. Kalau lurus kan masih ada kan. Nah, aku tuh kan ada ketemu simpang 3 kan. Nah, aku masuk ke banting ke kanan. Berarti depannya lupa. Aku nggak tahu jalan apa dan aku nggak ngerti ini desa mana karena nggak ada nama. Oh, nggak ada plang sama Nggak ada sekali. plang sama sekali, nggak ada petunjuk sama sekali. Gila. Jatinarang, ya bukan? Ya mungkin itu. Nah, ada Cobain. Jati di Kalau kamu situ. cobain lewat situ. Itu emang terkenalnya jalan itu sih ya, Iya. belum mulus gitu. Nah benar, jalannya banyak yang nggak mulus, terus hanya beberapa bagian yang sudah dibeton, tapi betonnya juga nggak rata. Gitu, ngeri itu. Kalau aku lewat situ malah lebih jauh. Itu kayak muterin Muterin gunung. kok gunung sih? Kayak desa iya cepet ke Randrokol, tapi ya itu jalannya nggak mulus. Kalau siang sih aman, kayaknya sih aman-aman Lebih aja. sadu mungkin ya, Sadu kalau siang banget. lebih sadu. Ya karena waktu itu kan aku mikirnya berangkat kesorean jam berapa ya, jam 4, sementara acara jam 7 malam, jam 8 lah. Aku pikir ini kayaknya harus cari jalan tembus nih gitu. Ya udah deh kita lewat situ. Ternyata Mengerikan. itu kali pertama dan kali terakhir aku lihat yang kayak gituan beneran. Gak lagi deh kayak gitu. Tapi asik sih. Tapi juga asik sih. Dulu pas waktu di Wonosobo juga. Jadi di situ tuh Mas ya, ada desa tuh isinya orang-orang cantik semua. Itu desa Kaliwiro namanya. Kaliwiro. Wonosobo tuh ada Kaliwiro. Oh iya, aku Jadi kemarin kembang desanya Wonosobo itu Kaliwiro. Maksudnya aku nemuin orang Kaliwiro mesti cantik gitu kalau main ke kota. Mana Kak Kaliwiro? Wih, cantik pasti itu. Nah, kamu kalau menuju ke sana itu harus melewati 2 hutan dan 2 lembah. itu yang deketnya ke Wadah Selintang. Wadah Selintang, bukan? bener. Aku kemarin lewat situ. Itu lebih mengerikan itu lebih mengerikan beneran. karena jadi kita harus berproses dulu kalau ingin mendapatkan cewek cantik Kaliwiro. Jadi harus melewati hutan. Mau akses manapun, dari Kertek mau Kaliwiro juga akses hutan, dari Sawangan ke Kaliwiro juga akses hutan. Jadi sama-sama akses hutan. Jadi Kaliwiro tuh terpucilkan gitu. Iya. Jadi aksesnya jauh-jauh semua gitu.
Cuman kalau kamu mencapai sana, kamu dapat wadah selintang, kamu dapat cewek-cewek cantik, kamu dapat makanan-makanan enak dan murah di Kaliwiro, dan dapat duren. Duren di sana banyak banget. Duren di sana. Duren, kelapa di sana banyak banget. Nah itu bener-bener surganya Wonosobo itu ada Kaliwiro, bukan Dieng tapi Kaliwiro menurutku. Betul. Kaliwiro. Kaliwiro. Oke. Itu dekatnya Bendungan kan. Bendungan bener. Tapi gelap tuh kalau malam. Bener gelap Gak banget. ada lampu sama sekali. Bener. Ngeri. Desa terisolasi Kaliwiro. Jadi mana sih Wonosobo yang bagus dan sebagainya? Cobain ke Kaliwiro. Dan itu kan apa ya istilahnya kalau aku lihat ya, kan aku perjalanan kemarin pas pulang lewat situ dari Kebumen menuju ke Kaliwadas terus kemudian Wadas Lintang terus sampai ke Wonosobo itu, aku lihat bahwa pegunungannya pegunungan kars ya, lebih kayak karang-karang. Batuannya bukan batuan gunung, Batuannya tapi batu kapur. Batuan dasar laut. Nah, itu seru tuh di situ. Keren. Cuman ya itu tadi jangan malam-malam ya. Aku juga itu Malam-malam ngeri. bener-bener babi lewat. Babi lewat. Jadi aku mau ke arah apa namanya, kan ada yang arah Babi hutan ke itu. Sawangan. Babi hutan. Isi. Ke arah Sawangan. Nah, aku ke arah itu nggak tahu asli apa enggak, saya nggak tahu sih. Tapi ya namanya hutan ya aku feelingnya ya emang ada babinya gitu. Iya. Aku arahnya ke kanan, mau arah ke Kretek. Oh itu bukan macan ya. Ya. Aku nggak siaran di sini ya. Sama temenku deh. Kayak gitu di Kaliwiro. Kaliwiro. Oke, aku kemarin lewat situ dan seru juga sih petualangannya. Cuman begitu masuk mana Wonosobo terminal, kita akhirnya kemalaman. Oh, berarti kalau lewatnya terminal Sawangan berarti. Nah, lewat situ akhirnya masuk Banjarnegara Karangkobar itu kan. Iya. Itu jalurnya ekstrim juga itu ya. lumayan. Nah, apalagi kalau belok kiri masuk ke desa apa ya, masuk Banjarmangu itu. Aku nggak belok kiri sih. Karena kemarin lewatnya situ Pesalaan itu. Pesalaan. Oh, itu ngeri banget itu Pesalaan. Ya ampun. Tapi di situ salak gratis kok. Aku juga sering tinggal ambil aja gitu. Ah, Sama-sama petani situ, Kaliwiro dan sebagainya ya. Daerah situ ya. Itu sama petaninya, kalau mau ambil salak ambil aja gitu. Kalau ada petani ambil salak ambil aja gitu. Iya, asik banget. Tapi memang ya kalau aku lihat ini ya, lihat topografinya masyarakat di sana ya, secara sosial, kayaknya Wonosobo dan Banjarnegara itu daerah makmur deh. Iya sih. Ya Bener. Ya coba deh di sana itu ya, di Wonosobo maupun di Wonosobo ataupun di Banjarnegara, yang namanya minimarket yang modern itu berjajar loh ya. Di setiap desa ada loh ya. Wow. Sampai pelosok tuh ada gitu. Tapi itu tidak mengganggu ekosistem ekonomi masyarakat situ. Bener. Keren loh. Masih bertani, masih pasar juga masih rame. Bahkan masyarakatnya bikin minimarket sendiri yang secara organisasi itu. Wow. Misalkan ada yang NU, ada yang Ansor, itu ada banyak banget. Itu keren. Aku mikir, keren ya. Biarpun mereka digempur sama modernisasi ya, modernitas, tapi mereka tetap bisa menyesuaikan diri. Dan konon katanya ya, menurut penuturan temanku yang ikut dalam rombongan kemarin itu, ada yang ngomong bahwa kalau di sana itu orang nganggur aja itu udah apa ya istilahnya, sudah bisa beli motor. Beli motor. Benar. Itu berarti Banjarnegara atau Banjarnegara sama Wonosobo. Dua-duanya daerah yang aku penasaran tuh malah ini sekarang di Wonosobo. Karena isu-isunya itu ada agama Kapitayan di sana. Jadi Kapitayan dan sebagainya. Nah, aku pengen ketemu sama orang langsung yang beraliran Kapitayan itu. Kayak di daerah mana? Desa mana? katanya sih di Dieng, enggak isunya sih di Dieng, daerah Dieng, daerah Sitieng kayak gitu, Kali Kajar kayak gitu. Nah, daerah-daerah situ. Nah, karena candinya itu dulu juga candi itu Kapitayan gitu, candi Hindu Kapitayan atau gimana gitu. Pokoknya ceritanya katanya gitu, isu doang kayak gitu. Nah, katanya warga-warga sana gitu masih ada penganut Kapitayan juga gitu. Menarik tuh. Nah, itu menarik. Nah, aku pengen cari, tapi pas aku ke atas malah isinya orang-orang Islam. Aku jarang, maksudnya
Pak, kalau daerah sini yang masih kental kayak gitu, ada nggak gitu? Oh, nggak tahu Biasanya Mas, mereka gitu. menyembunyikan identitas. Ya mungkin ya. Kamu harus di sana Bisa itu jadi. stay berapa bulan baru akan ketemu. Tapi aku nggak kuat. Dinginnya nggak kuat. 16 derajat, 17 derajat. Aduh, itu ampun. perlu ya istilahnya kayak gitu tuh perlu diteliti deh. Kayaknya seru juga Iya sih. seru banget. Ya, karena isu, tapi kan isu bapak sih ya. Aku kan suka itu kan. Biasa di nongkrong di itu kopian apa ya namanya? Lupa. Jadi jualan itu juga, jualan tembakau juga gitu. Jualan tembakau sama kopian gitu. Ya, isinya bawa bapak gitu ya. Katanya gitu ceritanya kayak gitu. Asik loh. Kalau kamu bisa bikin penelitian dan ketemu dengan komunitas itu, Jadi suatu hal yang baru ya. iya. Dan kita akan mendapatkan insight yang luar biasa ya ketika ketemu dengan komunitas-komunitas yang dalam tanda kutip nggak umum gitu ya, extraordinary gitu kan. Itu biasanya kita akan dapat insight yang baru, terus akhirnya memperluas cakrawala pikiran kita jadi nggak terlalu kolot dan lain sebagainya. Karena biasanya komunitas-komunitas semacam itu mereka itu punya pengetahuan yang jauh di luar dugaan. Aku pernah ketemu dengan teman penganut kejawen itu ya di daerah, masih di daerah Pekalongan sih, yang di atas itu di daerah Kutorojo. Pernah ke sana. Linggo. Kajen masuk. Yang ke kanan. Jadi kan kalau Linggo ke kiri, Torojo itu yang ke kanan. Yang kanan. Oh itu ikut ke Ada yang itu apa namanya, puranya yang kuning. Nah itu. Puranya kuning, puranya kuning, Kutorojo. betul. ikut ke itu ya apa ya namanya? Lupa. Apa? Ya pokoknya yang kanan, puranya yang kuning kan? Iya. Yang kuning. Itu keren banget. Cuman jalannya agak lumayan ekstrim juga ketika masuk di awal memang mulus sih, baru dibangun kan. Bener. Beberapa ratus meter lah makadam. Makadam batu udah gitu kanan kiri hutan. Aku cuma mikirnya ya udah deh si Mbah Macan jangan sampai lewat dulu. Aku paling deg-degan itu kalau ketemu binatang-binatang buas. Apalagi dengan kondisi jalan yang seperti itu kan. Kita mau lari kemana sih? Ninggalin motor juga tetap Gak bisa. bisa. Mau ke hutan juga. Itu Indahnya dia yo. Iya kan otomatis waduh hati-hati alon-alon, apalagi ketika ban lagi kondisinya agak kurang beres nih. Bensin nipis Double. Aduh. itu kemarin kayak gitu. Hanya doa Allah yang bisa menolong. Ya Allah, pokoknya begitu masuk desa aman deh. Aku langsung cari pom bensin Pertamina gitu kan. Ketemu pom bensin, udah ada isi full, terus nanya-nanya, oh dari mana? Dari Pekalongan bla 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 gitu. Ternyata dia pernah istilahnya tinggal di daerahku, di daerah Ladungsari. Oh jadi kan akrab kan. Akhirnya aku nanya alamat itu langsung ditunjukin. Nah di sana itu ada menarik tuh, di desa itu ada 3 komunitas yang hidup secara berdampingan. Masyarakat Hindu, Islam sama Kejawen. Dan Tapi kejawennya di KTP-nya apa? Maksudnya Islam? Kepercayaan dong. Kepercayaan. Tapi di KTP-nya nggak tahu. Kepercayaan, aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Itu masih kuat itu Kejawennya, dan sering banget mereka itu mengadakan upacara gitu kan. Kalau mengadakan acara bersama ya juga nggak sering gitu. Artinya mereka bisa hidup rukun, damai, dan asik pokoknya. Di sana itu banyak pelajaran yang aku dapatkan. Misalkan bagaimana kemudian orang-orang Kejawen itu ternyata menganggap bahwa alam semesta ini bagian dari kehidupan kita gitu kan. Yang itu kadang-kala kita lupa loh. Iya sih, benar. Iya kan? Iya kan? Orang kota itu kan agama orang kota itu, ya kan? Agama orang kota itu kan lebih sibuk ngomongin soal hubungan manusia dengan manusia. Benar. Ya kan? Baik itu secara ekonomi, politik maupun yang lainnya. Betul. Sementara kalau kita masuk ke daerah pedesaan, daerah-daerah pegunungan, mereka nggak bicara agama itu dalam konteks itu, tapi bagaimana menjaga alam semesta. Itu keren banget. Nah, Asik. itu yang kadangkala akhirnya membuat
aku berpikir iya ya, katanya kita rahmatan lil alamin ya. Kan gitu. Rahmatan lil alamin. Tapi kenapa kita masih usrek aja nih? Tetangga yang beda aliran gitu kan. Bener. Tetangga yang misalkan jam takbiran dia masih nyetel radio misalnya. Kan kita masih usil aja. Iya benar. Di sana udah nggak begitu. Jadi katakanlah misalkan yang kejawen itu mereka sudah sama-sama tahu. Katakanlah misalkan oh ini jamnya ibadahnya orang Islam, ya udah kita pending dulu gitu ya. Jangan. Itu sampai gitu. Saya banyak banget belajar di situ. Bagaimana kemudian apa yang kita anggap mitos itu dianggap oleh mereka adalah keyakinan dan itu faktual ternyata. Iya, katakanlah misalkan gini, bahwa tumbuhan atau pohon itu sebenarnya jadi pohon itu kalau mereka mau nebang pohon itu mereka ngajak ngobrol sama pohonnya gitu kan. Terus kemudian mereka ngajak dialog dulu supaya nanti ditunggu waktunya saat dia memberikan izin itu dia akan rontok daunnya terus akhirnya ditebang. Dan itu ada hitungan hari apa saat dia nebang. Kalau misalkan sudah nggak bisa ditolerir nih harinya, berarti harus ada hitungan. Katakanlah misalkan 1 pon, berarti saya harus nebangnya dari arah mana. Nah itu secara ilmiah ternyata ketemu rumusan itu persoalannya adalah ini ngomongin soal sirkulasi gitu kan, sirkulasi yang pada kambium dan lain sebagainya, yang itu kalau misalkan gitu kita nebangnya dari arah yang nggak tepat itu akan mengganggu pertumbuhan selanjutnya, generasi selanjutnya. Lebih pinter mereka daripada agama di kota ya. Manusia kota. itu sampai gitu. Terus ketika ada lagi yang cerita ketemu sama macan gimana harusnya gitu. Ya diem aja, ditunggu aja. Kan bisa dilihat apakah ini harimau sedang lapar atau sekadar lewat gitu. Mereka tuh sudah mengenali itu dan mereka sudah terbiasa untuk mencium aroma kan. Jadi kalau misalkan ada binatang buas yang baru lewat itu mereka tahu, oh ini ada binatang nih baru lewat. Binatang apa itu mereka sudah tahu. Oh ini kayaknya babi ini, oke deh. Jadi ya kita harus kemana gitu kan. Minggir dulu. Ya ini babinya ke arah mana itu mereka tahu. Nah kita yang di kota kan nggak pernah tahu. Iya. Ya kan udara kita sudah terpolusi. Ya kan? Itu di desa itu keren banget. Makanya aku seneng banget kalau tripping ngetrip itu ya ke desa-desa gitu ya, tahu budaya yang baru gitu, itu seru sih asli. Seru ya, biarpun ceritanya serem-serem sih. Kadang-kadang bikin menakutkan sih ada cerita misalkan ada makhluk raksasa dan masih ada loh. Maksudnya kepercayaan itu masih ada loh di masyarakat desa. Kalau kamu gimana, Mal? Kalau aku pernah ke Kotorojo dulu tuh wawancara kadesnya dulu tuh, kadesnya gitu, soal gimana kerukunan di sana dan lain sebagainya gitu. Ya ternyata baik-baik aja gitu, harmonis aja gitu. Di Linggo juga sama gitu, berdampingan dan lain sebagainya, ternyata harus aja gitu. Ternyata yang ribet itu malah di kota gitu. Banget. Yang terlalu gimana, saking mungkin terlalu gabut di kota tuh akhirnya mengericu orang lain gitu loh, jadi ribut gitu lah. Ternyata lebih asik di desa gitu. Ya impian sih ya. Semua aku bakal kembali ke desa kok. Setelah aku di kota ini. Nah kalau di Linggo pernah nggak kamu ikutan Jumatan ke sana? Di sana? Aku kalau Jumatan enggak sih. Aku pernah di sana Jumatan. Aku waktu itu, jadi kan masih perjalanan kan. Waktu zuhur nih, ya udah kita mampir ke masjid kan. Jamaahnya dikit. Jamaahnya itu ya nggak seperti di kota ya. Sampai meluber ke jalan-jalan ya gitu. Di sana itu ngepres banget di dalam semua gitu. Ya mungkin 40 ngepres lah ya. Tapi menariknya adalah setelah sholat Jumat itu mereka sholat lagi, sholat zuhur. Aku kaget kan, kok berdiri lagi gitu. Sholat zuhur.
Nah, terus saya nanya sama imamnya, Pak, kok ndadak nganggo sholat zuhur segala gitu? Kan selesai kan sudah dihitung ini sebagai sholat Jumatan itu kan sudah masuk itu. Enggak Pak, ini soalnya kami memastikan bahwa apa istilahnya jumlah jamaahnya itu belum memenuhi syarat katakanlah seperti itu. Kami khawatir kalau itu belum memenuhi syarat 40 itu. Maka kemudian supaya ini tidak menjadi persoalan, ya udah kita lakukan sholat zuhurnya. Oh gitu. Oke. Aku bisa terima gitu. Tapi kan kalau misalkan dianggap sudah sah saja kan nggak masalah. Toh Tuhan nggak mempersoalkan soal itu kok, gitu kan. Mau berapa orangnya, yang penting niatnya. Iya betul. Ya kan? Ya nggak gitu. Kita kan hidup ini kan harus gimana caranya memberikan yang terbaik. Gitu. Aduh langsung kena kan. Mental aja. Langsung ternyata lebih paham Anda daripada saya ya. Iya kan? Saya. Ini soal etika, soal adab kepada Tuhan kita kan juga harus beradab gitu. Nggak cuma pada manusia doang. Iya benar juga sih ya. Ya udah kita, oh iya deh, ngikut deh. Oke deh. Jadi pengen mondok lagi aku sih. Iya kan? Dengar kayak gini sih rasa, aku kayaknya belum cukup ilmu nih, harus keluar jauh dari ilmu pondok ini. Iya kan, selama ini kan kalau kita ngomongin soal fikih itu kan kadang-kala kan kaku. Padahal dalam kondisi-kondisi tertentu mungkinkah fikih itu dijalankan? Belum tentu. Coba deh kita mikir bagaimana orang Islam yang ada di Eskimo misalnya, di daerah kutub. Ya kan? Ya itu ikutnya mazhab lain juga Iya di sana kan? gitu. Nah, iya kan? Aku baru tahu tuh lulus SMA ternyata di Arab tuh kalau haji tuh bukan pakainya Imam Syafi'i, ternyata imam yang lain kayak gitu. Di sana bersentuhan cewek cowok nggak apa-apa. Kayak gitu, yang penting diniatkan nggak sengaja gitu. Iya. Itu dia makanya kita kan ya itu tadi, makanya semakin kita bergaul dengan banyak orang, dengan komunitas yang berbeda, dengan cara pandang yang beragam, akhirnya kita menjadi semakin terbuka. Oh iya bahwa agama nggak seperti itu amat gitu loh. Kita semakin nggak radikal lah ya. Iya, kita bisa yang terpenting adalah memaklumi keadaan. Itu itu berat tuh. Pelajaran paling berat dalam dunia itu adalah memaklumi keadaan, memahami, iya kan? Mencoba untuk mengerti, terus ini nggak bisa dipaksa seperti ini. Ya udah deh, kita yang punya cara pandang berbeda, katakanlah takaran kebenaran yang berbeda, belum tentu kebenaran yang kita bawa itu, yang kita anut itu bisa diterima di situ. Emang semuanya tuh nggak ada yang benar sih, tergantung sudut pandang aja sih. Betul. Oke, ada Pak Abbas nih di Comal kayaknya gabung. Ini kayak dengerin Majuan. Majuan tahu nggak apa? Nggak tahu. Majuan itu program spesial radio sini. Setiap malam Jumat Kliwon. Majuan malam Jumat Kliwon. Majuan. Nah itu ada namanya program Rehat Malam. Rehat Malam itu kita ngobrol santai yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah spesial untuk Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwonnya kita bahas hal-hal yang horor, mistis bersama Mas. Iya. Aku sama Ozi yang siaran sama siapa satu lagi Andono itu yang biasa hunting untuk urusan-urusan mistik kayak gitu. Nah kita ngobrol soal itu. Pernah diceritain nggak soal mistis yang paling mistis sih itu? Yang itu kan katanya riset kan gitu. Nah itu pernah cerita apa sih? Hal yang paling mistis di Pekalongan aja, jangan jauh-jauh daerah sini. Ada di daerah Kajen. Wow. Aduh, aku pernah ke Kajen kan. Dari mana? Aku penasaran. Boleh dong. Bisikin. Itu ada rumah. Dulu itu sebenarnya rumah itu kosong. Terus kemudian setiap pagi rumah itu ada tempenya. Hah? Kok bisa? Karena ada bakul tempe yang penjual tempe yang selalu menaruh tempe di situ dan konon katanya ada yang pesan. Ya memang menurut dia ada orangnya yang pesan, tapi oleh warga lokal, warlock di situ itu nggak ada, di situ nggak ada rumah. Nggak ada rumah.
Setiap berarti yang tahu Mbak itu doang. Setiap pagi dia selalu membawakan tempe ke situ. Tapi itu dibayar. Itu dari mana? Aku lupa. Ya. Alhamdulillah jangan kasih tahu ya. Jadi, Kalimat lewatnya ada tempe nih. Minta satu ya. Cucunya lapar. Ada banyak sih sebenarnya kalau cerita-cerita kayak gitu ya. Apalagi di daerah selatan kan masih banyak daerah-daerah yang masih kosong gitu kan. Kayak misalkan di daerah Karanganyar itu kan ada yang kosong masuk ke hutan itu, daerah Kulu itu masuk itu kan ada yang kosong gitu. Itu ya asik-asik juga kalau lewat sana. Tapi aku penasaran sih, pengen lihat wujud Hantu. itu hantu. Masih kamu tuh kok kamu tuh dibicarakan sama orang-orang sedunia loh gitu. Oh iya, Apa? ada cerita lagi nih di daerah Mana tuh? Panggil Tengah apa ya? Kalau tidak salah. Kedunguni. Panggil di desanya Karanggayam. Kemarin pas waktu Legenonan, Legeno. itu kan kalau Legenonan itu kan ada tradisi sedekah bumi. Nah sedekah bumi itu biasanya puncak acaranya ada pagelaran wayang kan. Nah suatu ketika ada rombongan wayang dalang sampai rombongannya Wiyogo itu atau penabuh gamelannya sama rombongan yang jualan itu datang ke desa itu. Sudah naruh barang nih. Iya. Terus minta izin lah sama kadesnya kan. Lah pada waktu minta izin sama Pak Kadesnya, terus ini dibilangin sama Pak Kades, loh ini siapa yang nanggap? Kami itu sudah punya jadwal sendiri, ada jadwal sendiri, sudah ada jadwal kan untuk pagelaran wayang. Nah terus si dalang ini, pimpinan rombongan dari wayang ini ngomong bahwa beberapa waktu lalu ada seorang perempuan yang ke kami untuk meminta kami untuk tampil di desa ini dan sudah DP. Siapa itu? Sudah DP. Iya. Waduh. Nah, usut punya usut itu di sana ya, di seluruh warga sana dicari tahu kan, nggak ada yang ke sana, nggak ada yang ke dalang ini. Nah ternyata ini dan itu peristiwa nggak cuma sekali kejadian. Waduh. Ternyata ada sosok atau sosok yang diyakini sebagai sosok gaib ya, perempuan yang menjadi katakanlah misalkan penguasa di desa itu yang memang biasa suka nanggap wayang itu di setiap bulan Legeno itu. Nah, siapa namanya ya? Saya lupa. Yang paling ingat itu Mas Takim tuh kayaknya. Mas Takim di Ambok Kembang itu aslinya kan itu daerah mana Tanggil itu. Dia cerita waktu itu. Gila, bisa ada ya yang kayak gitu ya. Tapi itu di Tanggil Tengah. Seru-seru ya ternyata ya. Iya, seru lagi nih. Apa tuh? Masih ingat gak ada truk masuk ke pelabuhan itu kemarin? Pelabuhan sini. Oh iya pelabuhan sini. Iya, Ingat ya. Nah kan tiba-tiba aja kan. Nah itu kan padahal nggak bisa aksesnya gitu loh. Kok dibuat sama situ? baru-baru kemarin aja tahun 2024 kayaknya. Oh enggak, 2023. 23 ya? 2023. Kemarin agak lama. Jadi kayak ya aku sih denger cerita sih siapa itu Dewi siapa? Dewi Lanjar. Ya Dewi Lanjar ya gitu katanya semah gitu-gitu Dewi Lanjar dan sebagainya. Dan dulu ada cerita, aku diceritain nih sama teman-teman sini kan, isu-isu soal ada pesanan itu papan tulis satu truk. Papan tulis. Papan tulis apa ya, lupa aku. Papan tulis atau apa meja gitu, satu truk gitu. Tanya gitu, SMP mana gitu. SMP apa gitu, sekolahan mana gitu. Terus sama tukang parkir atau sama siapa disuruh pulang aja. Mas pulang aja gitu. Sekolahan itu emang nggak ada di sini tuh kayak gitu. Itu tuh kamu tuh ditipu sama setan gitu. Bilangnya gitu.
cerita-cerita Ngeri, orang-orang sini gitu. Ngeri Katanya ya. ditipu sama Dewi Lanjar kamu Mas. Oh gitu. Kalau Hilma punya cerita-cerita kayak gitu, Hil. Belum sih. Kamu terlalu suci ya. Terlalu suci ya. Hilma itu seorang petualang tapi belum sampai. Gitu. Kamu harus nyobain horor-horor gitu. Iya. Perlu loh dicoba beneran lagi. Jadi Mister Tukul jalan-jalan boleh. Bukan Iya. empat mata dong. Aku tuh sering banget ya. Pas dulu waktu kuliah. Perjalanan dari Semarang menuju ke Purbalingga itu menarik lagi. Apa tuh? Lewat Kendal dong. Enggak, aku lewat Wonosobo. Wonosobo lagi. Lewat selatan kan, lewat jalur tengah itu. Nah, kan itu hutan mulu kan. Bener, hutan mulu. Nah, itu tuh asik banget. Yang bonceng aku itu langsung mendekap kenceng banget. Kenapa? Ketakutan. Kamu kenapa? Nah, Kang, aku lihat kanan kiri kita kok penuh ya gitu. Penuh hutan. Terus udah deh pejamin mata aja gitu. Nggak bisa Kang, aku nggak bisa. Udah deh pokoknya jangan diomong di sini waktu di sini. Begitu sampai di tempat lokasi di Purbalingga itu baru dia ngomong. Aku minta dia cerita. Ternyata kanan kiri itu isinya wah menyeramkan katanya. Tapi kenapa ya kok isunya jangan diomongin di tempat gitu. Iya, sampai gitu. Kan diomongin aja nggak apa-apa gitu. Iya, siapa tahu mereka tersinggung gitu. Gitu. Iya. Padahal mereka sendiri tuh Soalnya dimarahin kayak gitu. Aku kayak lihat sekelibat apa gitu dan sebagainya gitu. Nggak usah diomongin jalan ya gitu. iya, siapa tahu Ngomong mereka di sana, tersinggung dan gitu. ngerasa bahwa loh kok aku dipanggil, ada apa ya? Gitu. Terus nanti mendekat gimana? Ada apa Bang? Gitu ya. Oh kamu gibahin gua mah gitu. Enggak. Tenang aja. Gibahin. Deketin kita di sebelah lagi. Wah, apa Mas? Gitu. Itu masih kabur. Itu karena itu biasanya pamalinya karena itu. Nah, yang menarik itu ketika aku dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar ya, artinya mau jelang tidur. Itu yang menarik itu tiba-tiba itu pada bermunculan sosok-sosok yang nggak jelas, memenuhi kamar, terus berbaris, banyak banget. Dan yang seru itu di sebelah kananku persis di sebelah ranjang itu di sebelah kanan itu ada dua sosok itu berpakaian aneh pokoknya kayak ala-ala kerajaan zaman dulu itu pakai tombak gitu. Terus aku nengok ke ini kan, nanya aku sama mereka berdua, ini siapa? Ini pada ngapain gitu? Ini mereka mau kenalan sama menyapa jenengan yang baru datang dan mau menyambut kedatangan jenengan. Oh gitu. Emang siapa sih mereka? Ya pokoknya mereka apa ya istilahnya pengen ngerti aja kondisi jenengan di sini baik-baik saja. Oke, aku baik-baik saja. Udah deh suruh pulang aja deh. Aku gitu, suruh pulang aja deh. Capek kan. Aku kan biasa-biasa aja kok kenapa disambut. Terus akhirnya begitu disuruh pulang pada ngilang sep gitu hilang. Itu banyak banget itu sampai penuh sampai keluar rumah juga. Nah begitu sudah pulang semua. Yang dua ini masih sisa nih. Dua ini masih yang di kayak kerajaan itu ya. Masih sisa di sebelahku. Loh, kalian berdua ngapain? Ya berjaga-jaga. Ya udah nggak usah dijaga. Udah deh pulang sana pulang. Itu akhirnya mereka pergi dan temanku yang punya rumah kan tidur di kamar sebelah. Sebelum tidur itu dia sempat dengar suara gumbruduk gitu. Pagi-pagi dia cerita, semalam ada apa? Gak ada apa-apa. Kok aku dengar suara gumbruduk di kamar. Nggak ada apa-apa. Kau pikir aku jatuh? Enggak. Itu ceritanya gitu. Jadi dari situlah akhirnya
si temanku yang aku ajak bonceng itu kan di sampingku. Untung dia tidur jadi dia nggak lihat gitu. Itu sampai kalau ada apa-apa itu nanyanya ke aku terus. Dikira orang pinter nih, gitu sih. Kalau kamu gimana pengalaman itu ya cuman di waktu perjalanan itu? Pengalamanku sih cuma waktu di perjalanan sama di Kalibiro itu yang aku ceritain karena perjalanan jauh itu aku ketemu babi dan sebagainya gitu. Itu sangat mengerikan sih. Ya alhamdulillahnya aku nggak pernah pengalaman yang lebih serem-serem kayak gitu. Aku di rumah sendiri juga aman-aman aja kayak gitu. Kemarin aku hampir jatuh di jurang. Wah. Kemarin banget. Pas aku ke Kebumen itu. Iya kan ada tikungan nanjak gitu. Hampir tuh. Ban itu sudah masuk kan nikung ke lubangnya. Aduh. Ban itu masuk seret tapi kita gas aja deh. Wah. Keren. Dulu itu aku pernah di Tambi. Kan Tambi kan lebih curam nih. Mau ke Temanggung tuh. Ya. Vespa aku nggak sampai remnya. Nabrak tebing aku. Kiri jurang. Sekarang tebing. Lebih aku tebing kan. Walaupun aku patah tulang atau apa nih ya. Maksudnya gitu. Alhamdulillahnya cuma tangan doang yang kesleo gitu. Nah, itu akhirnya aku udah bingung mau ditabrakin ke truknya atau ke jurang aja gitu atau ke tebing gitu. Akhirnya aku milih tebing aja deh gitu. Lebih aman. Alhamdulillah lebih aman. Kalau jurang ya pasti jatuh. Dan celaka lah kita. Tapi jurangnya itu bukan yang kayak langsung gini. Curam. Enggak curam ya. Terasering gitu loh, tapi sampai bawah sana. Kalau sampai bawah. Ngeri perjalanan kayak gitu, enggak ngulangin lagi deh. Iya. Ya sekalipun kita itu petualang ya. Iya benar. Tetap aja kita tetap butuh kehati-hatian. Harus safety banget sih. Oke deh, ini udah jam 5. Kerasa banget sih. Kerasa banget. Tugas ngapain seharian tadi? Tadi aku ngedit video karena ada 3 konten. Besok mau di-storyin ke manajer kita, Mas Adim. Besok ngonten lagi. Kali Irma? Aku tadi gatekeeper. Ya, kayak ngasih atensi dari pendengar ke penyiarnya, terus ngumpulin berita gitu. Gitu. Oke deh. Aduh, batuk nih. Thank you ya kalian berdua. Oke, sama-sama Pak Ribu. Sukses selalu dan kita akan lanjut lagi di perjalanan RKB sore. Thank you. Bye bye. Bye bye.